Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan pada pagi yang berbahagia ini sebagai bentuk syukur kita atas kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga sebulan Ramadan telah berlalu dengan diisi berbagai macam jenis ibadah di dalamnya. Kita berharap semoga setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa siapa saja yang mentauhidkan Allah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan ia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi ada sebahagian di antara kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, mereka harus transit terlebih dahulu di neraka jahanam akibat dari dosa dan maksiat yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya adalah hadis tentang al-jahannamiyun, yaitu orang-orang yang pernah menghuni neraka jahanam yang disebut dengan al-jahannamiyun. Mereka-mereka inilah orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas ada 4 perkara. Yang keempat ini akan menjadi harapan dan angan-angan bagi mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan angan-angan yang pertama, yang ini tidak akan mungkin terrealisasi, tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mereka minta kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Kata mereka, Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Jika kami dihidupkan kembali, lalu kemudian kami melakukan dosa dan maksiat, sungguh kami termasuk dalam golongan orang yang zalim. Lihat harapan dan angan-angan mereka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, tinggallah kalian di dalam neraka tersebut dalam kondisi terhina. Terhinalah kalian di dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tukallimun, dan jangan sekali-kali kalian mengajak aku bicara lagi. Allah putuskan hubungan dengan mereka-mereka yang masuk dalam neraka. Allah tidak sudi mereka-mereka mengajak Allah untuk bicara. Ayat ini menjelaskan bahwa harapan angan-angan yang pertama yang dimiliki oleh penghuni neraka jahanam adalah agar diminta untuk dikeluarkan dari api neraka, kalau bisa dihidupkan kembali supaya bisa melakukan amal soleh yang pernah ditinggalkan. Tapi ini tidak mungkin dan tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga paham dan sadar mereka tidak akan mungkin bisa melarikan diri, kabur
dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh para malaikat-malaikat yang bengis, yang keras, dan penjagaannya sangat ketat sekali. Ditambah lagi api neraka itu sangat dalam. Suatu ketika Nabi SAW duduk nyantai dengan para sahabat. Tidak berapa lama terdengarkan ada suara batu yang jatuh. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, dengarkah kalian ada suara yang tadi jatuh?" Kata para sahabat, "Dengar ya Rasulullah." "Tahukah kalian suara apa itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi pun mengatakan, "Itu adalah suara batu yang baru saja sampai, yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka." Bisa kita bayangkan 70 tahun yang lalu batu yang besar dilemparkan lalu kemudian sampai ke dasar neraka 70 tahun lamanya. Bagaimana mungkin ada orang yang mampu untuk melarikan diri dari penjara nerakanya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus memanjat tembok benteng yang sangat tinggi? Tidak akan mungkin ada orang yang mampu untuk mendaki tebing yang sejauh perjalanan 70 tahun. Ditambah lagi tebing tersebut panas. Jangankan untuk dipanjat, disentuh saja tembok, dinding atau tebing tersebut, tangan kita akan meleleh. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa melarikan diri, kabur dari penjara neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah angan-angan yang mustahil untuk dikabulkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Angan-angan mereka yang kedua, minta kepada Allah agar dimatikan saja. Terlalu berat siksaannya. Siksaan demi siksaan dalam kondisi mereka harus hidup. Mereka merasakan siksaan yang begitu dahsyat tersebut dalam kondisi mereka masih bernyawa dan mereka tidak kuat. Bayangkan, Rasul SAW menjelaskan, siksaan yang paling ringan di neraka adalah memakai sendal yang apabila sendal itu dipakai maka ubun-ubun ini akan langsung mendidih. Kita bisa bayangkan kepala adalah anggota tubuh yang jauh dari kaki. Ketika sendal itu dipakai langsung nih otak kita mendidih. Bagaimana lagi dengan anggota tubuh yang dekat dengan kaki, betis kita, paha kita, perut kita, yang otak saja langsung mendidih, baru saja dipakaikan sendal itu. Dan ini adalah azab yang paling ringan. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW, Nabi pernah melihat ada beberapa siksaan-siksaan yang dilihat oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah ada orang yang berbaring, lalu kemudian diangkat batu yang begitu besar. Batu yang besar ini dihantamkan kepada kepala orang yang sedang berbaring tadi, sampai hancur tuh kepala dalam kondisi masih hidup. Batunya menggelinding, diambil lagi batu tersebut, dihantamkan lagi ke kepalanya. Pecah, hancur kepalanya dalam kondisi dia masih hidup. Lalu kemudian kepala itu utuh lagi, diambil lagi batunya, dan terus begitu siksaannya. Ternyata orang ini adalah orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Siksaannya sedemikian rupa. Begitu berat siksaan tersebut. Makanya mereka minta kepada Allah, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ya Malik, tolong minta kepada Tuhanmu agar kami ini dimatikan saja. Wafatkan saja kami dalam neraka ini. Saking tidak kuatnya mereka merasakan azab tersebut. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Tidak, kalian akan menetap di dalam neraka tersebut. Dalam kondisi apapun azab yang kalian hadapi, yang kalian dapatkan, kalian tidak akan mati. Kenapa? Karena permohonan ini tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kematian itu sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kematian. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah tarik tuh seekor yang berupa domba. Allah tarik di antara surga dan neraka. Allah panggil penghuni surga, wahai penghuni surga, tahukah kalian ini apa? Penghuni surga menjawab, tahu ya Allah, itu adalah kematian. Wahai penghuni neraka, tahukah kalian apa ini?
Mereka mengatakan, tahu ya Allah, itu adalah kematian. Di hadapan mereka Allah sembelih domba tersebut, artinya kematian tersebut disembelih oleh Allah. Dan Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian buat kalian. Wa ya ahlal nar khuludun la mauta. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian buat kalian. Jadi sehebat apapun, sedahsyat apapun siksaan yang mereka dapatkan di dalam neraka, mereka tidak akan mati. Mereka akan tersiksa dalam kondisi mereka hidup. Walaupun hanya semenit, mereka tidak akan merasakan kematian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Angan-angan mereka yang ketiga, mereka sudah putus asa, minta kepada Allah tidak dikabulkan, minta kepada malaikat Malik, malaikat Malik pun tidak mau menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, permohonan mereka adalah agar diringankan siksaannya, minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harapan ini dikabulkan oleh Allah? Apakah angan-angan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka mengatakan, qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Kata mereka, wahai penjaga neraka jahanam, para malaikat yang menjaga neraka jahanam, penghuni neraka mengajak berbicara, interaksilah mereka dengan para penjaga neraka jahanam dari kalangan malaikat. Wahai penjaga-penjaga neraka jahanam, tolong doakan kami, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan azab kami. Mereka enggak muluk-muluk mintanya, mereka enggak minta agar dikurangi, diringankan azabnya selama 1 tahun. Enggak. Mereka enggak minta diringankan azab mereka selama 1 bulan, tidak. Mereka hanya minta 1 hari saja. 1 hari saja, bukan tidak diazab, tapi diringankan azabnya. Apakah harapan dan angan-angan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian dijawab oleh malaikat-malaikat menjaga neraka jahanam, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu di dunia telah datang kepada kalian para rasul yang menjelaskan tentang perkara halal dan haram? Kalau sekarang di zaman kita, bukankah sekarang banyak ustadz-ustadz dai-dai yang sudah menjelaskan kepada kita tentang perkara dan haram? Bukankah sudah ada ulama yang menjelaskan kepada kita ini halal dan haram? Qalu bala. Mereka akan menjawab, benar, kami banyak-banyak ustaz, di tempat kami ada ulama, tapi kami enggak mau belajar, kami tidak mau mendengarkan mereka. Qalu, kata para malaikat, fad'u. Kalau begitu doa kalian sendiri, minta kalian sama Allah sendiri. Fama du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa kalian itu tidak akan diterima. Kalian meminta sehebat apapun tidak akan diterima. Percuma dan sia-sia saja. Artinya doa mereka, harapan mereka, angan-angan mereka hanya sebatas angan-angan tapi tidak akan terrealisasi. Minta diringankan. Dan ingat bahwa azab yang ada di neraka jahanam tidak hanya berupa dibakar, dipanggang di dalam kobaran api. Jangan mengira bahwa di dalam neraka itu azabnya hanya berupa dibakar di dalam api. Tidak. Tapi apa saja yang ada di dalam neraka jahanam semuanya merupakan siksaan dan azab buat penghuninya. Bahkan makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, pakaian yang mereka pakai, semuanya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanan penghuni neraka berupa dhari', makanan yang berduri, yang apabila dimakan ditelan nyangkut di tenggorokan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanan penghuni neraka berupa ghassak? Ghassak itu adalah nanah darah dari penghuni neraka yang dibakar lalu kemudian dikumpulkan, itu diminum kembali oleh mereka. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika setetes daripada ghassak itu diturunkan di muka bumi, rusak bumi ini. 1 tetes. Bayangkan kalau diminum 1 gelas, 2 gelas, 1 liter, 2 liter. 1 tetes saja diturunkan di muka bumi ini, rusak semua bumi ini. Tidak akan mampu orang-orang
dan tidak akan menjadi tempat yang layak untuk ditempati lagi bumi ini jika setetes saja ghasak itu diturunkan. Ini makanan mereka. Belum lagi minuman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang minuman mereka, hamim. Hamim itu adalah air yang sangat amat panas, yang apabila diminum faqatta'a am'a'ahum, maka akan tercabik-cabik, akan terputus-putus anggota tubuh mereka. Usus-usus mereka akan terpotong-potong akibat daripada minuman yang amat sangat panas tadi. Jangankan diminum, baru hanya sekedar didekatkan saja, nih kulit sama daging yang ada di wajah kita rontok. Baru hanya sekedar didekatkan itu hamim. Waliyadzubillah. Bagaimana lagi kalau minuman itu diminum? Kenapa harus mereka minum? Mereka mau tidak mau harus minum karena mereka sangat lapar, sangat haus. Belum lagi ribuan tahun mereka antri di padang mahsyar dalam kondisi mereka tidak memakan makanan, tidak meminum minuman. Ketika mereka divonis masuk neraka, mereka harus makan, mereka harus minum. Gak makan mereka lapar, gak minum mereka haus. Kalaupun mereka makan dan minum, itu adalah bagian daripada azab buat mereka. Begitu juga pakaian yang dipakai oleh penghuni neraka, sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka itu terbuat daripada aspal yang panas. Aspal yang baru dipanaskan sehingga mendidih, lalu kemudian itu dijadikan jalan yang dibuat oleh kita melalui dengan kendaraan kita. Itu kemudian akan menjadi pakaian buat penghuni neraka jahanam, sehingga kulitnya akan lepas, dagingnya akan lepas dalam kondisi mereka memakai pakaian tersebut. Semua yang ada dalam neraka jahanam adalah bagian daripada siksaan buat mereka. Maka wajar mereka minta kepada Allah, ya Allah, ringankan ya Allah, ringankan azab kami. Barang sehari saja ya Allah. Tapi apakah menjadi angan-angan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Angan-angan yang terakhir yang keempat. Mereka minta minuman, minta makanan, minta sebahagian rizki kepada penghuni surga. Ada interaksi antara penghuni neraka dengan surga? Ada. Di antara interaksi antara penghuni neraka dengan surga, penghuni neraka minta kepada penghuni surga sedikit saja air yang ada di surga, atau rizki yang Allah berikan kepada mereka, berbagilah dengan penghuni neraka. Apa kata mereka? Wanada ahlun nari, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Kata penghuni neraka, wahai penghuni surga, minta sedikit saja air yang ada di surga. Setetes, dua tetes, segelas. Kami tidak minta literan, ratusan liter, ribuan liter, enggak. Sedikit saja air yang ada di surga, minta buat kami. Kami sedang kehausan sekali. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja deh yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian, makanan, buahan dan seterusnya. Tolong bagi kami. Berbagi sama kami. Kami dalam kondisi membutuhkan itu. Apa jawaban penghuni neraka? Qalu innallaha harramahuma alaik alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dijawab oleh penghuni surga, kami enggak bisa beri kalian. Innallaha harramahuma 'alal kafirin, karena Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk kami berbagi kepada kalian penghuni neraka. Mohon maaf, kami tidak bisa berikan itu. Kami tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kufur ini? Dilanjutkan oleh Allah SWT ayat berikutnya, alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka yang menjadikan agama sebagai candaan, sebagai senda gurau, sebagai mainan. Mereka terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masuk dalam golongan-golongan yang akan meminta kepada sebahagian penghuni surga. Tapi angan-angan ini hanya sebatas angan-angan dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 angan-angan yang menjadi harapan dan permohonan penghuni neraka
yang tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita, seluruh kaum muslimin dari siksaan api neraka Jahannam, dan semoga kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.